Bismillah bi walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, lagi-lagi kita akan menunjukkan bagaimana Ustadz ini yang selama ini banyak berkuar-kuar, bahkan berkata dia sedang beradu logika, tapi justru dipermalukan oleh sesama muslim yang tidak setuju dengan setiap argumentasinya yang menyamakan antara doktrin kekristenan dengan Islam demi katanya mengadu logika. Apakah benar demikian? Nah, kali ini teman-teman dia akan dipermalukan oleh teman-teman muslim. Ya, karena selama ini dia begitu pede, selalu berkata menang debat, tidak ada yang bisa melawan dia, bahkan paling merasa bahwa dia yang tahu tentang ajaran Alkitab. Mari kita dengar dulu teman-teman dan kita tanggapi di bagian akhir. Ini dia videonya. Tolong di moderator. Oke, saya moderator di sini. Bang Juma silakan ya dijawab. Bang Juma, saya moderator di sini. Bang Juma, silakan dijawab pertanyaan logika tadi. Apakah yang menyamakan antara wudhu dengan baptis? Ya, jadi saudara-saudara ini kayaknya ingin memaksakan saya itu kemudian mengatakan bahwa wudhu itu adalah baptis, seakan-akan saya punya prinsip dan kaidah seperti itu. Anda pura-pura nggak tahu saat itu saya berdebat. Saya berdebat dengan seorang Kristen yang mengaku-ngaku sebagai Oke, Bang Juma, tolong fokus ke pertanyaan Bang Juma. Apakah Bang Juma jadi saya menyamakan sudah saya pada saat itu berdialog dengan seorang Kristen. Oke. Anda bisa lihat di YouTube, ya, di YouTube saya. Kenapa ada pernyataan saya seperti itu? Yang tegas. Jadi silakan Bang Juma. Fokus terhadap diam dulu topik. Diam dulu topik. Izinkan saya bernarasi topik. Katanya Muslim. Narasi saya butuh jawaban. Ya ini saya mau menjawab. Sebenarnya yang keras saya mau menjawab. Juma, ini bukan room kamu, Juma. Tolonglah jawab. Kalau dia framing, saya mau menjawab. Seperti tadi. Karena sudah terlalu banyak fitnah oleh dia. Waktu saya terlalu banyak kamu sita topik. Sampai udah coba jawab. Ya. Jadi kalau berbicara mengenai baptis itu artinya dalam bahasa Yunani dari nomina bergender netral dalam bahasa Koine, Yunani Koine. Itu sabar dulu. Bentar dulu Juma. Sabar dulu. Ini dari Jatim sudah saya sudah berdiri. Anda saya tanya arti baptis, Anda tidak menjelaskan, maka saya jelaskan. Secara harfiah, baptismos itu sendiri artinya adalah pembasuhan. Nah, sekarang wudhu itu pembasuhan atau bukan? Wudhu itu pembasuh atau bukan? Balik, gimana sih kamu Juma? Enggak, supaya kamu tahu baptis itu artinya pembasuhan. Sekarang wudhu itu membasuh atau tidak? Saya bertanya, menurut Anda kan apakah benarkan statement narasi Anda tentang menyamakan wudhu dengan baptis? Jadi kalau kita kembali kepada arti baptis secara harfiah, baptis itu artinya membasuh. Juma, saya moderator di sini Juma. Pertanyaannya, apakah Anda membenarkan pernyataan Anda yang menyamakan antara wudhu dengan baptis? Itu dijawab. Saudara, baptis secara harfiah artinya membasuh. Wudhu membasuh tidak? Wudhu membasuh tidak? Pertanyaannya, apakah Anda membenarkan pertanyaan Anda menyamakan antara wudhu dengan baptis? Itu pertanyaannya. Arti ketika saya berdebat dengan orang Kristen, maka saya mengatakan kami juga membasuh, kami juga wudhu 5 kali sehari semalam. Sekali lagi Udah ya, sesuai menjawab ya. Baptis itu artinya membasuh, wudhu juga artinya membasuh.
Oke, jadi sama kan? Sama, udah selesai kita. Di sini Juma. Sekarang saya balik nanya. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan ke saya. Baptis bukan membasuh. Coba cari apa orang yang saya sesatkan. Tunjukkan. Membasuh muka, membasuh telinga, membasuh ini. Ada nggak baptis seperti itu? Saya mau tanya. Tunjukkan kemudian kepada saya orang yang saya sesatkan. Ada baptis membasuh muka, gini ya. membasuh kaki. Ada tuh. Saya membahas baptis loh. Saya membahas baptis. Makanya iya baptis. Baptis itu apa? Baptis itu membasuh. Ya membasuh juga. Sama itu membasuh muka. Logikamu rusak. Namamu logika tapi kamu rusak. Udah selesai ya. Bang logika saya aja. Sekarang giliran kamu. Tunjukkan siapa umat Islam yang saya sesatkan. Silakan. Dengerin dulu ya pertanyaan. Satu. Jawab sama Juma. Dua. Juma apa Tiga. membenarkan untuk menjawab pertanyaan saya. Anda sekarang perlu pernyataan Juma yang menyamakan tujuh. baptis. Delapan. Apakah Juma menyamakan? Sembilan. Sepuluh. belajar hukum dia. Aduh gimana sih? Anda tidak bisa menunjukkan pikiran Anda saya menyesatkan. Oke? Silahkan Anda jawab. Kalau Anda membenarkan narasi Anda dan orang baptis percaya membasuh, wudhu membasuh, berarti sama. Coba, apakah Anda kalau mau sholat Udah mau ya. dibaptis? Saya mau tanya kepada Jadi Anda ini terakhir. saudara topik Nah, saya ini sekarang kita apakah mulai Anda hari sepakat ini. bahwasanya Mulai kita hari sebut ini, tentang salah saudara- satu baptis dulu, sepakat nggak? Saudara jangan lagi bahas-bahas saya, Saya karena saya bertanya- tidak ada menyesatkan saya umat Islam, bertanya dan kepada saya tidak Anda pernah juga. membahas kamu. Saya tidak pernah bertanya bahas kepada kamu. Anda juga. Cuma Kalau saya hendak sholat, Sibuk. Bang Taufik. apakah sah? Kenapa kamu sibuk membahas saya? Silakan. Oke, pertanyaannya Kenapa saya kamu ulangin kemudian? pertanyaannya. Saya bertanya Juma. Saya ulangin pertanyaannya. Kenapa kamu apakah sibuk bahas Juma- saya, Taufik? Juma. Bang Res, tolong tanya kepada dia. Kan Ya, dia siap. ngotot ini samakan. Taufik, kenapa Apakah kamu sibuk kalau kita mau urusin sholat, saya? kita dibaptis berarti sudah sama dengan wudhu. Coba tanya Juma Bang. dengerin Juma. Pertanyaannya ya. dengerin Secara pertanyaannya, harfi Juma. aku bilang Juma baptis itu dengerin pertanyaannya Juma. Aduh. Wudhu itu dibasuh, Taufik. Janggut itu Juma. dibasuh, Taufik. Jidatmu itu Juma dengerin pertanyaannya Juma. Malu dilihat orang lucu, itu kamu banyak itu kali. lucu. Ya, lucu. Nah, sekarang begini. Pertanyaan. Sekarang begini. Kalau Anda Saya ingin sudah sholat, menjawab. apakah Anda dengan dibaptis itu sudah sama dengan wudhu? Coba. Anda kan ngotot. Gimana? Anda Tadi kan saya mengatakan baptis itu secara harfiah adalah pembasuhan. Aduh. Kok jadinya ke situ? Kok jadinya kayak gitu? Nah sekarang oke, kamu protes saya. Oke, kamu protes saya. Nah sekarang orang Kristen itu original teks kitabnya Theos. Kan sungguh Orang lucu Kristen Anda menyebut bicara. kata kamu nggak protes mereka, logika. Ya. Kenapa kamu tidak protes mereka? Mereka Theos sama dengan Allah. Kenapa? Oke, yakin dengan itu? Oke, sekarang saya bertanya kepada jangan di-kick dong, aduh. Jangan di-kick dulu, naik lagi cuma naik dulu. Izin. Ya, izin aduh. Izin bentar lagi ini teman-teman. Dia masuk kepada pasti menuduh umat Kristen itu mencomot-comot ayat dalam Al-Qur'an dan masuk ke dalam Bible. Oke, mari kita bahas. Benar tidak? Oke, sabar teman-teman ya, sabar. Wah kacau Juman, kacau. Saya tidak tuduh orang Kristen mencomot ayat. Saya tanya, dengarkan saya. Theos mereka ganti dengan sebutan Allah. Kenapa Anda tidak protes? Juma dengerin dulu. Kenapa Anda nggak protes? Kenapa Anda protes saya? Bang Logika. Oke, saya menjawab. Siapa Bang Logika? Bang Logika. Kenapa Anda nggak protes ketika orang Kristen menggunakan kata Allah untuk menggantikan Theos? Kenapa? Siapa saya harus protes? Berarti Anda mengiyakan Theos sama dengan Allah gitu? Sebentar Bang Logika. Boleh saya jawab bisa? Boleh saya jawab? Gini. Sebentar Kamu Bang Logika. tajam ke saya sebagai Muslim, kamu nggak tajam ke Boleh saya Kristen. jawab? Theos Boleh saya diganti jawab? Allah, kamu diam. Boleh nggak saya jawab? Silakan. Oke, makanya di mute dulu deh. Mute, Di mute dulu. Ya, berjumpa di mute dulu. Oke. Yang pertama, Anda selalu berkeluar-keluar
ya di hadapan seluruh pengikutmu mengatakan selagi istilah-istilah di Al-Quran yang dicomot oleh orang-orang Kristen dan dimasukkan ke dalam Bible itu belum dikembalikan atau dihilangkan, maka saya tidak akan pernah berhenti. Saya tidak tanya itu loh. Teos dan Allah, kenapa kamu nggak protes? Boleh nggak saya ya? dong, orang lagi. Boleh nggak saya? Ya silakan, langsung ke intinya ya. Karena saya, Langsung ke intinya, jangan muter-muter. Dek Juma tolong Dek Juma tolong di mute. Tadi di mana cerita? Orang Kristen menggunakan kata Allah di Bible, Anda diam. Oke. Jawaban Anda kenapa? Kenapa Anda diam? Kenapa Anda diam? Karena saya tidak dengarkan dong. Katanya mau dengar jawaban saya. Karena saya tidak pernah sepakat dengan statement dan narasi Anda. Menurut Kenapa Anda, harus ke saya? Kenapa harus saya? Kenapa harus bersandar ke saya? Dengerin. Anda bisa Anda terima Teos disamakan dengan Allah? Anda terima Teos dengan Allah itu sama? Anda terima? Yang menyamakan siapa? Terus kenapa Anda nggak protes? Kenapa Anda tidak protes? Kenapa giliran saya dengan baptis wudhu Anda protes? Mereka menyamakan Allah dengan Teos, Anda protes. Kenapa giliran saya? Saya tidak pernah sepakat dengan pendapat Tolong Anda. di mute dulu Dede Juma. Dede Juma Berarti Anda sepakat dengan Oten? Teos Saya tidak pernah sepakat dengan pendapat Anda. Boleh saya Berarti Anda sepakat lanjutkan? dengan Oten? Teos sama dengan Allah? Boleh saya lanjutkan? Tidak usah Anda mengambil Orang logika mau jawab. Berarti Anda sepakat sama dengan Allah itu? Juma. Kenapa Anda ingin menjawab sendiri? Kalau Anda merasa bisa menjawab, Kenapa Anda diam ketika Teos disamakan Allah? karena saya tidak sepakat dengan Anda. Boleh saya jelaskan? Berarti Anda sepakat dengan Oten? Siapa yang bilang? Orang jelasin dulu. Terus kenapa Anda? Nah, makanya izinkan Kenapa Anda nggak saya. protes? Oke, karena jawab. Kapan saya lihat Anda protes Teos sama dengan Allah itu, kapan Anda protes? Sedangkan tiap hari Anda protes saya wudhu dan baptis. Sedangkan baptis dan wudhu juga adalah pembasuhan. Boleh Anda protes saya saya, orang Kristen menggunakan kata Allah, Anda nggak protes. Anda sehat. Anda sehat. Dede Juma. Anda sehat. Waduh. Anda sehat. Nyerang saya yang Dede baptis Juma. sama dengan pembasuhan, wudhu adalah pembasuhan. Orang Kristen menggunakan kata Allah, Anda nggak protes. Dede Juma ternyata. Kasian. Kenapa Anda nggak protes? Allah digunakan sama orang Kristen. Jawab. Orang mau jelasin Dede Juma. Makanya kau di mute. Makanya kau di Jawab. mute. Ya kau mute. Kenapa Anda diam? Ketika dewa Teos disamakan dengan Allah, kenapa Anda diam? Ya kau di mute. Yang menyamakan siapa? Mukamu merah kayak udang. Mukamu merah kayak udang. Mana buktinya? Tunjukkan di mana kau pernah membela Allah digunakan dengan sebutan Teos. Di mana? Di mana Teos Anda protes digunakan Orang Allah? mau Silakan. jawab itu Juma. Kau mute Ayo, dulu silakan. Juma. Orang mau jawab. Mana buktinya kamu memprotes mereka? Mana? Ya kau mute. Oh itu aduh, logika mau jawab, gimana dia mau jawab? Udah, diam kau, diam kau, diam. Lah, gimana sih? Kau diam. Dari tadi kau mana ditanya, tahu. pembelaanmu ketika Allah yang Maha Suci disandingkan dengan kata Teos? Mana pembelaanmu? Mana? Mana? Ya udah mute. Oi, mute dulu dong. Itu logika mau jawab. Gimana logika mau jawab kalau lu aja nggak di mute? Gimana sih? Yang diturunkan bang. Nggak tahu tuh kenapa tuh turun. Mana si Juma? Aduh, gimana sih Juma nih? Orang mau dijelasin. Saya mohon pencerahan itu satu persatu bang. Iya, dia nggak mau ini ya, gimana orang mau dijelasin? Orang mau berhenti. Gimana mau satu persatu bang? Nggak mau berhenti ngomong. Tadi ditanya apakah kamu membenarkan bahwa wudhu sama dengan baptis, nggak dijawab-jawab, ya kan? Dengar sendiri kan tadi kan? Tapi nah, terusnya lari kemana-mana. Enggak, dia begini bang. Dia bilang tadi kan sama katanya. Tapi kalau sama kan beda bang. Kita ndak seharusnya untuk sembahyang, untuk sholat pun berwudu. Artinya kita mau tidur pun berwudu ndak jadi masalah. Bukan lima waktu kita sholat itu untuk berwudu aja, enggak. Mau sholat pun mau tidur pun kita berwudu bagus. Karena itu mensucikan diri kita. Kalau baptis itu kan bahasa orang Kristen itu kan mensucikan bagi dirinya. Nggak beda lah. Nggak sama kok. Kok disama-sama? Ya beda, memang beda kan yang nyamain Juma selama ini. Cuman dia nggak mau Tata ngaku. cara kita kan beda. Yang dibasuh memang kaki sama yang dibasuh bukan sama
sama dibasuh, tapi kan beda tata caranya. Tata cara Islam sama Kristen kan beda. Betul. Hanya beda. Makanya di situ Bang, Rasulullah itu mengajarkan akhlakul karim. Itu terutama dulu. Akhlakul karim. Sebelum turun agama Islam itu akhlak yang dipelajarkan Rasulullah. Belum ada agama Islam. Makanya saya terus terang, artinya bukan kita merendahkan sholat, enggak juga. Tapi perintah sholat itu namanya hijrah. Naikin lagi Bang Logika. Nggak sembarangan itu sholat itu. Oke. Saya ngelek ini teman-teman, saya ngelek. Ayo Zuma naik lagi ya. Zuma naik lagi. Malam ini habis kalau udah kebongkar tuh semua deh. Ya. Dede juga. Dede. Kebongkar semua di sini. Ingat ya. Bang Logika, saya moderatorin ya. Boleh Bang, boleh. Ya. Ini sampai kepada tentang narasi Allah yang ada dalam Bible. Oke, yuk naik yuk. Mana Dek Juma tadi, mana nih Dek Juma? Dek Juma. Aduh Dek Juma, jangan ngambek dong Dek Juma. Gak ada lagi dia. Gimana nih? Waduh. Mana Dek Juma ini? Aduh, kemana nih dedenya nih Bang Logika? Dede Jumanya kemana Bang Logika? Bukan Nur Halim. Apa namanya tadi? Khotbah sebelah mungkin. Khotbah sebelahnya. Khotbah sebelah lagi. Nur Alim. Ya, mana Nur Alim tadi? Kok enggak ini? Dede Nur Alim. Dia Nur Alim teman-teman. Dia jangan Zuma lagi. Nur Alim. Itu nama aslinya Nur Alim. Ya, jadi gini ya. Bang Logika sebentar. Gini ya. Tadi kan Bang Logika dengar sendiri kan. Namun apa nggak dijawab, malah ngeles lah, malah inilah, ya seperti itu. Ya, jadi gini Bang, dia sengaja ingin makanya saya ke sana. Karena seakan-akan semuanya pada mau kehilangan nyawa. Kenapa? Semua mengheboh, semua japri saya. Apa sih? Jadi saya ke sana itu untuk memberikan bukti bahwa dia ini bukan siapa-siapa dan ilmunya nggak ada apa-apanya. Mengheboh di mana-mana kayak orang mau perang dunia ketiga aja. Ya, mending kita makan lontong aja dulu Bang. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang selesai nih. Iya, saya itu cuman ini karena teman-teman pada mengheboh bahas sang topik. Kenapa ini? Ada apa dengan dia? Emang apa? Oh, ternyata saya ke atas masih membahas tentang wudhu dan baptis. Giliran ditanya baptis itu artinya apa sih? Bingung dia, nggak bisa menjawab. Iya, baptis itu sendiri kan harusnya dia terangkan. Kamu salah, baptis itu ini bla 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 bla. Kan udah aku bilang secara harfiah, baptis itu berarti pembasuhan. Apakah ketika Anda wudhu Anda tidak membasuh? Membasuh kan? Berarti ketika orang Kristen berdialog dengan saya membawa-bawa baptis, ya saya mengatakan kalau itu yang Anda jadikan dasar, berarti kami juga dibaptis karena kami juga dibasuh. Kami membasuh juga. Bukan berarti prosesinya sama seperti Yesus sholat Matius 26 nomor 39. Tetapi bukan berarti sholatnya itu sama seperti kita. La haula wala quwata illa billah. Ini kalau orang minim ilmu itu ya kayak gitu. Dibilangnya aku penyesat. Kalau aku penyesat berarti ada orang yang saya sesatkan. Mana orangnya? Tak ada. Ketika ada orang kemudian mengatakan, kok bang semua menyamakan baptis dan wudhu, orang akan buka nanti apa sih itu baptis? Ternyata baptis itu adalah pembasuhan. Nah, kita juga melakukan pembasuhan pada saat kita wudhu, membasuh tangan, membasuh wajah. Orang Islam apa yang mengatakan bahwa umat Islam itu kalau sholat tidak membasuh? Kan kita membasuh. Lain cerita kalau saya buka kelas, saya monolog,
Saudara-saudara, anak-anakku sekalian, hari ini kita membahas tentang baptis. Baptis itu sama dengan wudhu. Di dalam Al-Quran dikatakan begini, itu baru saya salah. Ini ranah dialog, Cak Ayu. Ini saya berdebat. Saya lagi perang logika waktu itu. Saya lagi perang logika. Pada saat Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak ya antara Tuan Logika dengan Muslim juga ya, dengan Ustadz Zuma ya. Teman-teman boleh memberikan komentar bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Zuma selama ini, mau monolog, mau debat, mau dialog atau dan lain sebagainya. Pertama harus Anda tahu bahwa dia tidak berhak menafsirkan Alkitab, bahkan mencoba untuk menyamakan Alkitab dengan Quran, bahkan istilah-istilah di dalamnya. Jadi di bagian ini Ustadz Zuma adalah seorang yang bohong, penipu, dan juga penyesat. Kalau memang ada kesamaan tapi dalam arti dan maknanya itu berbeda, itu mesti dibedakan. Nah, itulah sebabnya teman-teman Muslim ini boleh memberikan komentar bahwa apa yang disama-samakan Ustadz Zuma itu sangat jauh daripada kebenaran itu sendiri. Itulah yang membuat mereka menanggapi Ustadz Zuma, bahkan sesama mereka akhirnya saling adu argumentasi untuk menunjukkan bahwa setiap pengajaran-pengajaran itu yang mereka sebut tentang wudhu dan juga baptis disama-samakan Ustadz Zuma, dan Muslim lain tidak memberikan ruang untuk itu. Nampak-nampaknya teman-teman, nampak-nampaknya Ustadz Zuma malu sebenarnya, cuma dia tidak mau kelihatan malu. Lebih baik dia menutupinya dengan memakai istilah aku pada zaman itu, pada saat itu sedang adu logika. Teman-teman perhatikan, seseorang yang terpelajar, seseorang yang punya ilmu, yang terpercaya, dia tidak mungkin mengorbankan ilmunya, kepintaran, kecerdasannya demi sesuatu untuk menyamakan. Dan kali ini itu tidak bisa ditoleransi untuk Ustadz Zuma. Mau menyamakan atau mau dibilang beradu logika, itu tidak tempatnya. Karena teman-teman, menyamakan itu termasuk hal yang kurang tepat begitu ya. Nah, Muslim ini tidak setuju, bahkan membuka bahwa apa yang disampaikan Ustadz Zuma selama ini keliru soal wudhu dan baptis yang disama-samakan dia. Kalau begitu kami juga berwudhu, berarti kami dibaptis. Nah, entah itu dalam artinya sama, tetapi itu berbeda ya. Baptis memang membasuh diri atau ditenggelamkan atau diselamkan. Artinya itu lebih dalam teman-teman. Artinya itu lebih dalam bahwa orang yang dibaptis, orang yang ditenggelamkan atau diselamkan dengan macam apa saja itu, mereka itu memiliki makna yang bagus, yang baik, dan yang berbeda dengan wudhu. Kenapa? Baptis itu artinya kita ditenggelamkan dalam kematian Kristus dan kebangkitan. Itu makanya ditenggelamkan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Itu sebagai sakramen yang suci dalam kekristenan atau dalam ajaran kekristenan. Jadi kalau disamakan dengan wudhu itu berbeda jauh gitu ya. Entah Anda mau percaya atau enggak bahwa kita tidak boleh menyamakan antara baptis dengan wudhu gitu. Wudhu bagi teman-teman Muslim ya, mereka yang melakukan itu setiap mau ibadah mereka melakukan itu penyucian diri gitu ya. Ya, kita enggak itu bukan penyucian diri ya, bukan penyucian diri, bukan. Kalau maknanya penyucian diri wudhu itu, kita bukan penyucian diri, bukan. Tapi itu maknanya adalah bahwa kita telah percaya kepada Yesus, maka kita mati bersama dengan Kristus, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu arti baptis sesungguhnya, bukan membasuh diri seperti yang teman-teman lakukan. Maka dari satu topik ini aja Ustadz Zuma sudah menunjukkan penyesatan. Maka dia bertanya, siapa yang saya sesatkan? Ya karena nggak ada aja mengaku kan begitu. Notabene siapa yang mendengarmu? Bukan berarti ketika mereka menunjukkan diri, ini aku, baru ketahuan gitu. Tapi dari setiap ucapanmu yang berbeda dengan keyakinanmu itu penyimpangan sebenarnya kan gitu. Gini, kamu mempercayai Quran tapi kamu mau sama-samakan dengan Alkitab, itu penyimpangan. Kami juga sama, kami mempercayai Alkitab lalu kami ikut-ikut Al-Quran, nggak boleh juga. Nah, saya tadi mendengar tadi tentang konsep Allah. Kenapa kamu tidak proses tentang konsep Allah? Nah, ini kan juga bahan yang keliru Ustadz Zuma ini. Dia berpikir bahwa Allah yang dituliskan di dalam Alkitab itu milik Islam. Memang terminologinya itu atau arti Allah itu dari bahasa Arab. Bukan berarti ketika diambil dari bahasa Arab otomatis Islam. Enggak juga gitu ya.
Enggak juga gitu. Nama boleh sama, artinya boleh beda. Sedangkan baptisan dan wudu itu dua berbeda. Katanya berbeda, artinya berbeda, pemaknaannya juga berbeda. Nah itu yang tidak masuk di akal Ustaz Zuma. Maka dia disebut penyesat oleh teman-temannya. Oke, sampai di sini teman-teman boleh paham ya. Jadi jangan sampai kalian keliru. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe. Nggak usah perlu kepanasan. Subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.